Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur sepanjang hari ini kita masih terus dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui pemberitaan Mastro in Christ. Sebelumnya mari satukan hati, kita mohon Roh Kudus menolong kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu terus menopang dan menuntun kami, terutama pekerjaan, bisnis, dan usaha kami di Mastro Group. Malam hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun setiap kami untuk menerima kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur 91, aman dalam lindungan Allah. Minggu ini kita akan belajar dari Mazmur 91 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudaraku, perlindungan Tuhan bagi kita itu adalah perlindungan yang sempurna. Dikatakan dengan kepatnya ia akan menudungi engkau. Berarti di atas kepala kita, di atas kehidupan kita, di atas pekerjaan kita, di atas usaha bisnis kita, itu ada perlindungan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan katakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Berarti kita dikelilingi oleh kesetiaan Tuhan yang terus akan menjaga kita. Kita tidak pernah dibiarkannya sendirian tanpa ada pertolongan, tanpa ada perlindungan. Oleh karena itu setiap serangan dari luar, baik dari atas maupun dari sekeliling kita, Tuhan itu adalah penjaga yang setia. Allah Israel adalah penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, dia tidak pernah lalai menjaga anak-anaknya. Oleh karena itu saudaraku, ayat 5 berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap apapun yang terjadi di sekelilingmu. Engkau tidak usah takut. Saudaraku, takut ketika mengalami sesuatu, melihat ada kejadian yang tidak menyenangkan, seperti yang hari-hari ini kita saksikan, apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di dunia ini. Takut itu adalah sesuatu yang wajar. Takut itu adalah sesuatu yang manusiawi. Yang tidak boleh adalah ketika takut itu menjadi ketakutan yang menghantui saudara dan saya, sehingga kita tidak berani melangkah. Ada banyak bentuk ketakutan yang membuat saudara dan saya tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa maju, dan tidak bisa move on. Contohnya ketakutan dari kegagalan, ketakutan akan keadaan masa depan, ketakutan akan kondisi ekonomi di masa-masa yang akan datang, atau ketakutan karena masa-masa politik ke depannya ini tidak begitu jelas apa yang akan terjadi, sehingga itu menjadi satu penghalang untuk saudara dan saya maju. Oleh karena itu, malam hari ini kita harus mengerti bahwa ketika perlindungan Tuhan itu ada melingkupi kita dengan sempurna dari atas, dari samping, kita tidak perlu takut. Tetapi yang kita perlu adalah berserah dan terus bergerak, terus bekerja. Saudara, seringkali orang takut gagal. Orang takut melakukan kesalahan, sehingga dia tidak pernah mau mencoba lagi hal-hal yang baru, jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru. Tetapi saudaraku, hari ini kita harus punya keberanian yang baru, bahwa takut itu tidak akan mengerjakan hal apapun dalam kehidupan kita. Bahkan takut yang menjadi ketakutan yang mencekam, itu akan menarik kita mundur dan kita akan semakin terpuruk jauh. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita,
apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, Tuhan katakan dengan jelas, engkau tidak usah takut, engkau tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada banyak teolog yang berkata bahwa di dalam Alkitab kata jangan takut itu ditulis sebanyak 365 kali. Dan pelajaran rohaninya berarti untuk setiap hari dalam kehidupan kita sepanjang setahun ini selalu ada kekuatan Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak takut, jangan takut. Itu seperti keyakinan iman yang Tuhan coba berikan kepada saudara dan saya, bahwa setiap hari penjagaan Tuhan itu cukup untuk membuat kita punya keberanian untuk maju, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berkreasi. Dan seringkali yang kita butuhkan untuk maju, untuk berhasil, untuk sukses adalah keberanian, lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran. Karena ketika kita lepas dari kekhawatiran dan ketakutan, maka pikiran kita itu bisa berkreasi dengan lebih bebas. Kita lebih berani mencoba hal-hal baru. Kita lebih berani untuk mencoba terobosan-terobosan baru. Kita lebih berani untuk trial and error, karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan yang terbaik dan kita terus sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan selalu ada dan selalu menjaga kita. Bukan berarti kita tanpa perhitungan, tetapi seringkali ketika kita terlalu banyak berhitung, maka kita tidak pernah melangkah. Oleh karena itu, saudaraku, harus ada keberanian yang baru yang ada di hati kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun kekurangan kita, apapun kegagalan di masa lalu, kita harus punya keberanian untuk maju dan melangkah kembali. Dan kita percaya ketika kita melangkah ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan, dan ada perlindungan Tuhan yang sempurna untuk saudara dan saya. Hari ini minta Tuhan untuk tambahkan keberanian di dalam keadaan apapun. Kita terus melangkah, kita terus berlari, kita terus berjalan bersama dengan Dia yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita perlindungan yang utuh dan sempurna. Mari kita akhiri pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, tetapi kami percaya ini adalah perkataan Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami, sehingga kami tidak terpuruk di dalam ketakutan, sehingga langkah kami tidak tertahan karena kekhawatiran. Kami mohon supaya Tuhan berikan kami keberanian, dan Tuhan tambahkan kami kepercayaan, sehingga Mastro Group dan semua lini usahanya hari-hari ini dapat terus bergerak maju. Kami tahu Engkau menjaga dan melindungi kami dari apapun yang akan menyerang kami, karena hati kami terus percaya kepada Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami, CEO kami Bapak Sugiono, biarlah terus Tuhan memberikan kekuatan sehingga ada keberanian dan langkah-langkah yang mantap hari-hari ini untuk membuat maju apapun yang dikerjakan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, pengajaran, dan penghiburan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus ada di dalam perlindungan Tuhan, dan terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.